Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara kembali menyelenggarakan gebyar pajak bumi dan bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai apresiasi kepada wajib pajak untuk terus menyemangati agar wajib pajak membayar pajak sebelum jatuh tempo. Pada kesempatan itu, Kepala Bapenda Evi Winarni dalam sambutannya mengatakan, target pajak bumi dan bangunan yang telah berhasil ditagih sampai dengan pertengahan Agustus ini telah mencapai 51% dan sisanya nanti akan dikejar sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan sampai dengan bulan Agustus sebanyak 3,2 miliar dari target pajak untuk bumi dan bangunan sebanyak 6 miliar dan jumlah itu terkumpul lebih dari 49.000 wajib pajak. Adapun maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak sebelum jatuh tempo. Jadi inilah yang kami harapkan Bapak Bupati, bahwa jatuh tempo ketika pembayaran lewat dari jatuh tempo maka itu akan jatuh menjadi piutang. Sehingga dengan adanya gebyar ini harapan kami seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Utara dapat membayarkan pajak bumi bangunannya sebelum jatuh tempo. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor PBB P2 tahun 2022. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh wajib pajak yang dalam hal ini jatuh temponya nanti pada tanggal 30 September 2022. Hasil kegiatan ini kami harapkan adalah adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sebelum jatuh tempo, sehingga adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, kami juga akan melaporkan pada hari ini bahwa dari target PBB P2 tahun 2022 sebesar 6.444.680.600 rupiah sudah tercapai pada per bulan Juli 2022 sebesar 3.291.710.472 rupiah atau 51,08%. Dari total wajib pajak yang bertransaksi pada tahun 2022 sebesar sejumlah 49.247 wajib pajak. Dengan jumlah ketetapan tahun 2022 sebesar 97.300 wajib pajak. Selama pelaksanaan kegiatan ini dari tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus tahun 2022, masuk setoran selama pelaksanaan gebyar sejumlah 197.885.038 rupiah dari target yang kami siapkan sebesar 200 juta atau tercapai 98,94% dari target. Sementara itu, Bupati Lombok Utara pada acara tersebut mengatakan bahwa target pendapatan daerah berangsur-angsur mulai membaik seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang kini mulai pulih. Acara itu sangat penting untuk menggugah semangat wajib pajak agar selalu membayar pajak tepat pada waktunya. Yang mengadakan kegiatan ini, jadi kegiatan hari ini dimaksudkan untuk menggugah semangat wajib pajak yang ada di Lombok Utara. Yang kedua juga mendorong supaya para penagih pajak itu terus melakukan motivasi kepada masyarakat supaya melunasi kewajibannya sebagai pembayar pajak. Karena bagaimanapun juga ini adalah kewajiban rakyat yang memang sudah ditentukan oleh undang-undang supaya yang memiliki
tanah atau apa yang ada di situ harus membayar pajak. Kalau pajak ini lancar pembayarannya, tentu pembangunan daerah kita ke depan akan semakin baik. Untuk itu saya ucapkan juga terima kasih kepada perangkat daerah yang di level camat ke bawah ya, yang telah membantu pemerintah untuk memberikan untuk mendorong masyarakatnya supaya aktif membayar pajak sebelum waktu yang dinyatakan berakhir. Ya mudah-mudahan ini sekali lagi kita harapkan pemungut pajak punya semangat, rakyat yang wajib pajak juga harus punya semangat yang sama untuk kita sama-sama memberikan atau membayar pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara kepada. Pada kesempatan itu, Bupati juga memberikan permakluman kepada peserta gebyar pajak untuk memahami pentingnya pajak bagi daerah. Pasalnya dengan kesadaran masyarakat membayar pajak, maka secara otomatis pendapatan daerah akan semakin meningkat. Dan jika pendapatan daerah semakin meningkat, maka dana transfer pusat akan ikut bertambah, sehingga pembangunan untuk Lombok Utara berjalan lancar dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan. Kabupaten Lombok Utara sangat mengapresiasi prestasi yang didapatkan oleh Mirawan dalam ajang Kejurnas Atletik 2022 Event 40 U20 Putra 400 meter di Stadion Trijuang, Semarang tanggal 9 Agustus kemarin. Mirawan menjadi juara 1 dalam ajang tersebut dengan torehan waktu 49:10 detik mewakili Nusa Tenggara Barat. Pemuda asal desa Senaru ini membanggakan Kabupaten Lombok Utara pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Terkait dengan hal itu, Kadis Dikpora Kabupaten Lombok Utara Adnan akan memberikan apresiasi terhadap Mirawan dengan memberikan penghargaan dari daerah Kabupaten Lombok Utara yang akan diberikan nanti pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pemberian apresiasi penghargaan akan diberikan langsung oleh Bupati kepada Mirawan sesaat setelah apel upacara bendera perayaan HUT Republik Indonesia di lapangan Tiuk Tatatuna Tanjung Lombok Utara. Sebelumnya, Mirawan juga sudah berkoordinasi pada Kepala Dinas Dikpora KLU untuk pada saat kepergiannya atas nama guru SMP 3 Bayan yang kebetulan pada waktu itu adalah Kepala Dikpora KLU sebagai guru SMP 3 Bayan. Oleh sebab itu, ia sangat antusias mendengar kemenangan Mirawan karena berhasil mengalahkan tim-tim handal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pak Kadis, saya pribadi selaku Kepala Dinas, responnya sangat luar biasa, positif. Karena Mirawan ini mulai dari pemberangkat yang pertama, pemberangkat dua selalu pamitan. Dia datang ke rumah mohon doa restu. Ini kapasitas saya sebagai gurunya, karena dia anak SMP 3 Bayan. Yang sampai saat ini selalu minta doa restu kepada orang tua, khususnya Bapak Ibu guru, jelas kedua orang tuanya. Pemberangkatan bila hari ya sebelum dua kali ke Semarang nih. Kali pertamanya itu kami juga bawa dia pamitan ke Pak Bupati. Kemudian dan di malam juga lewat ajudan sudah saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan undang beliau sambil memberikan penghargaan dan hadiah sesuai dengan kondisi Kabupaten Lombok Utara. Tentunya kami yang punya ranah tupoksi itu insya Allah akan dipanggil oleh beliau untuk mempersiapkan bagaimana sistem pemberian hadiah kepada Mirawan, lalu Johri dan Sudirman. Dan apa yang diharapkan masyarakat Utara tentu memberikan support, motivasi, dan ini saya sampaikan salam kepada kawan-kawan baik kami di eksekutif maupun KONI sebagai lembaga yang mengurus tentang atlet-atlet kita yang berprestasi. Mudah-mudahan kita satu bahasa, tapi saya yakin satu bahasa, sehingga ke depan juga baik itu Dewan maupun kami di eksekutif ini mudah-mudahan satu konsep, satu bahasa, ada anggaran khusus lah untuk pembinaan dari yang ada ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Bukan hari ini tidak ada tapi belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Lagi-lagi karena kondisi daerah kita yang sangat-sangat terbatas, bahkan seluruh Indonesia anggaran kita memang sangat terbatas, tidak seperti tahun-tahun sebelum
ya COVID ini. Selain Mirawan, Zohri juga berhasil meraih emas pada event yang sama. Dan satu lagi putra Lombok Utara yang mendapatkan medali adalah Sudirman yang mendapatkan perunggu dengan berhasilnya 3 putra KLU di kancah nasional, tentunya menjadi motivasi generasi Lombok Utara untuk selalu optimis dalam mencapai cita-cita. Karena sudah banyak yang membuktikan bahwa anak Lombok Utara juga tidak akan kalah dengan kualitas atlet lain dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan. Peran pemerintah daerah sangat besar sekali dalam menghidupkan ekonomi di wilayahnya, di mana pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, di mana hal itu yang terlihat dari sisi lain kesuksesan perayaan Pawai Legoris di lapangan Tiuk Tata Tuna di Tanjung hari Kamis kemarin. Terlihat banyak pedagang kaki lima yang kebanjiran pembeli, dan secara umum ekonomi masyarakat di sekitar Tanjung juga hidup tidak terkecuali usaha salon dan sejenisnya. Hal itu dikatakan oleh Arnowadi, Kepala Seksi Pemuda dan Kepramukaan yang sekaligus sebagai panitia pada perayaan Pawai Alegoris kemarin. Pawai Alegoris merupakan acara pamungkas dari proses perayaan Hari Ulang Tahun Lombok Utara dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun 2022 ini. Di mana pada acara penutupan itu, warga membludak di lapangan Tanjung dan di jalan-jalan sekitarnya yang diprediksi jumlahnya lebih dari 20.000 orang. Dirasakan oleh masyarakat adalah yang pertama, setelah 4 tahun tidak ada kegiatan, mereka bisa berkumpul bersama di lapangan Tiuk Tata Tuna. Yang sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, maka perekonomian masyarakat kita terus bergulir. Apa contohnya? Banyak masyarakat yang menonton, berbelanja di dagang-dagang, sehingga semua dagangan pun habis, termasuk salon, dengan adanya Pawai Alegoris ini. Dari hasil pendaftaran saja, PK PAUD itu adalah 1 sampai dengan 20 sekolah, ditambah dengan SLTP, SLTA, OPD dan umum, perkiraan saya kurang lebih 20.000 orang membanjiri lapangan Tiuk Tata Tuna. Oke. Kami ini adalah satu paket dengan kegiatan HUT KLU dan HUT RI, sehingga untuk kegiatan Pawai Alegoris ini adalah merupakan koordinatornya adalah dari Dinas DP 2 KBMD, itu Bapak Insinyur Hermanto, sehingga kami rapat terus untuk bagaimana teknis di dalam pelaksanaan Pawai Alegoris ini. Yang menjadi pelajaran kita untuk tahun depan, bagaimana budaya Kabupaten Lombok Utara ini bisa terus digeliatkan, sehingga orang-orang generasi-generasi penerus ini bisa melihat mana budaya Kabupaten Lombok Utara yang sebenarnya. Sementara itu, hal yang sama dikatakan oleh Rubain, Sekjen Panitia HUT KLU dan HUT RI. Ia memperkirakan roda ekonomi berjalan sejak perayaan HUT RI dan HUT Lombok Utara, di mana omset mereka berkisar miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan setelah beberapa tahun event-event yang sama tidak diperbolehkan karena masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini sesuai dengan tujuan yang sering disampaikan oleh Pak Bupati dalam rangka menggelorakan kembali semangat kita setelah kita terpuruk selama lebih kurang 4 tahun, dimulai dari gempa, kemudian tsunami. Nah, hari
saat ini tahun inilah kesempatan kita untuk kembali bangkit, menunjukkan bahwa semangat kita itu masih tetap menyala dan ada. Di samping itu bahwa kegiatan-kegiatan yang kita rangkaikan hampir 2 bulan ya, dari bulan Juli hingga Agustus ini diharapkan mampu tidak hanya sekedar sebagai sesatu kegiatan yang seremonial belaka, tetapi tujuan utamanya bagaimana bisa mengangkat harkat martabat terutama perekonomian masyarakat kita kecil. Bahwa dari kegiatan-kegiatan ini banyak sektor-sektor yang kemudian berdampak secara positif, artinya para UMKM kita bisa mengais rezeki, pedagang kecil kita dengan menjual minuman, berjual makanan kecil dan sebagainya. Toko-toko penyedia kostum bisa menjual kostum dengan laris. Para yang bergerak di sektor sablon bisa mengais rezeki dengan menyablon baju peserta. Begitu pula dari sisi para komunitas salon ini, jadi bisa mereka mengais rezeki dengan penyewaan kostum maupun sampai pada perhiasan itu menghias. Dan kita lapangan ini rata-rata biasanya menampung 15 sampai 20 ribu orang. Jadi kalau peserta yang terdaftar sampai kemarin itu 5.000, tetapi yang mendaftar hari ini jauh lebih banyak daripada yang sudah mendaftar kemarin. Artinya dengan penuhnya lapangan ini sampai tidak mampu nampung, itu artinya bahwa orang yang ada di dalam lapangan ini lebih dari 20.000. Belum lagi yang ada di sepanjang jalur yang dilalui oleh kegiatan pawai pada hari ini. Mungkin memang ada sih beberapa kegiatan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang itu, ya tentu ada ya hal-hal yang memang perlu kita evaluasi ke depan, ya mungkin bagaimana panitia bisa di beberapa catatan kecil, mungkin bagaimana pengaturan ke depan lebih baik lagi, ya karena memang mengatur orang banyak itu tidak mudah ya. Jadi ini apalagi perpaduan peserta ini dari kelompok anak terkecil PAUD sampai kepada kelompok masyarakat umum yang dewasa, jadi ya tidak mudah mengatur itu. Nah ini yang mungkin jadi pembelajaran kita ke depan, bagaimana nantinya ini bisa lebih baik lagi kita laksanakan. Ia berharap dengan mulai meredanya COVID-19 ini, ekonomi masyarakat kembali pulih pasalnya sejak COVID. Pendapatan para pelaku usaha terutama UMKM terdampak serius. Bahkan ada beberapa yang sampai saat ini masih belum bisa bangkit. Untuk itu ia berharap dengan event-event yang dilaksanakan oleh Pemda bisa memicu tingkat pendapatan mereka walaupun sifatnya secara berkala. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Menginjak usia 65 tahun, Lembaga Administrasi Negara telah mencapai berbagai hal dalam perjalanannya. Hingga saat ini, Lembaga Administrasi Negara atau LAN secara aktif melakukan kajian terhadap isu-isu aktual untuk merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah birokrasi, terlebih di kondisi yang dihadapi saat ini. Sebagai bentuk apresiasi LAN, pada kesempatan tersebut diberikan pula berbagai penghargaan kepada stakeholders, antara lain Penghargaan Inovasi Administrasi Negara Award 2022, Penghargaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berprestasi sebagai Collaborative and Inclusive Learning Center, Penghargaan Analis Kebijakan untuk Indonesia Award, Penghargaan Widya Iswara Berprestasi, dan Penghargaan Inovasi Pengembangan Materi Microlearning. Salah satu daerah yang diberikan adalah Penghargaan Inagara 2022 adalah Lombok Utara, seperti yang disampaikan pada saat konferensi pers di Komplek Kantor Bupati Lombok Utara Selasa kemarin. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu didampingi Wakil Bupati Dani Kartar Febrianto Ridwan, Kepala Bapeda Parihin, dan Kepala Dinas Dukcapil Haji Rubain, dan dipandu oleh Kabag Prokopim Lalu Gita Bayu Wibawa SSTP mengatakan, LAN memiliki program dengan laboratorium tertinggi yang diberikan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di bidang inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi. LAN menetapkan berbagai kriteria dalam memilih daerah yang masuk ke dalam nominasi penerima Inagara Award 2022. Di antaranya telah melaunching inovasi, melakukan upaya-upaya diseminasi inovasi seperti lomba inovasi dan melakukan pendampingan secara intens kepada perangkat daerah. Hasil pendampingan LAN terhadap seluruh OPD di Kabupaten Lombok Utara menghasilkan 71 ide inovasi yang telah launching pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu. Menurutnya,
Pemerintah daerah Lombok Utara berhasil meraih penghargaan Inagara Awards tahun 2022 karena dianggap berhasil mengembangkan inovasi pelayanan di daerah. Melalui inovasi, pemerintah daerah berupaya menghadirkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara-cara baru. Johan Samsu menambahkan launching Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah pada periode 2021-2022 adalah merupakan salah satu inovasi yang berhasil membawa Lombok Utara berhasil meraih penghargaan Inagara Awards tahun 2022. Pada kesempatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara LAN karena telah mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Lombok Utara serta mendampingi perangkat daerah Lombok Utara dari awal sampai pengembangan inovasi. Melalui penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bersama untuk terus berinovasi membangun daerah sesuai dengan visi kepala daerah yaitu Lombok Utara bangkit menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius. Inovasi lain yang akan dilahirkan dari kreativitas, keinginan, dan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang kita miliki. Insya Allah kalau perangkat daerah melakukan hal ini secara terus-menerus, tentu daerah kita insya Allah akan menjadi daerah yang maju, yang mudah-mudahan sesuai dengan visi kita akan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman para wartawan dalam rangka mendukung setiap langkah inovasi dan kegiatan yang dilakukan seluruh perangkat daerah yang ada di Lombok Utara ini. Saya kira ini yang penting. Bupati juga berterima kasih kepada segenap perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah menerapkan ide-ide inovasi sebagai bentuk peningkatan daya saing daerah Lombok Utara. Dengan adanya inovasi-inovasi ini, nantinya akan dapat membawa perubahan serta menjadi pemicu semangat agar Lombok Utara keluar dari daerah tertinggal. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus berkomitmen tinggi dengan pelaksanaan inovasi yang ada. Dibuktikan dengan dukungan anggaran inovasi pada tahun 2022 sejumlah 438 juta rupiah yang tersebar di beberapa OPD, di mana hal itu diungkapkan di depan segenap peserta konferensi pers. Inagara Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Lembaga Administrasi Negara RI di bidang inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah dalam melakukan inovasi.